Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan evaluasi sedia steril yaitu uji pirogen. Dalam presentasi mengenai uji pirogen ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa hal. Ada yang pertama, ruang lingkup dan tujuan, kemudian sampel, kemudian cara pengujian, selanjutnya ada hasil dan interpretasi, dan yang terakhir ada contoh kasus. Ruang lingkup uji pirogen. Pirogen merupakan zat yang dapat menginduksi demam saat berada di dalam sirkulasi darah. Substansi ini biasanya diproduksi oleh mikroorganisme. Contoh pirogen adalah endotoksin, yaitu lipoposakarida yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif dan bersifat kuat dalam menginduksi demam. Namun demikian, ada juga pirogen lain yang perlu dipertimbangkan, mengingat manusia tidak hanya merespon terhadap endotoksin, namun juga terhadap jenis pirogen yang lain. Sediaan perlu diuji pirogen untuk mendeteksi adanya pirogen dalam suatu sediaan. Sediaan yang memerlukan tes pirogen adalah sediaan steril injeksi seperti vaksin dan sediaan lain sesuai persyaratan monografi masing-masing. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, tes pirogen dilakukan menggunakan kelinci, karena kelinci mampu merespon berbagai jenis pirogen. Selain itu, kelinci memiliki sensitivitas terhadap substansi pirogenik yang mirip dengan manusia. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, uji pirogen dimaksudkan untuk membatasi risiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Dan kata lain, uji pirogen memiliki tujuan untuk mengetahui apakah sediaan yang diuji telah memenuhi persyaratan pirogen yang ditetapkan dalam kompendia. Sampel meliputi persyaratan, preparasi, dan jumlah. Alat dan pengencer. Alat suntik, jarum, dan alat gelas dibebaskan dari pirogen dengan pemanasan pada 250 derajat selama tidak kurang dari 30 menit atau dengan metode lain yang sesuai. Perlakukan semua pengencer dan larutan untuk mencuci dan membilas peralatan atau alat suntik parenteral sedemikian rupa yang dapat menjamin alat tersebut steril dan bebas pirogen. Lakukan uji pirogen pada pengencer dan larutan untuk pencuci atau pembilas alat secara berkala. Bila digunakan injeksi natrium klorida sebagai pengencer, gunakan larutan yang mengandung natrium klorida 0,9%. Rekaman suhu. Gunakan alat pendeteksi suhu yang teliti seperti termometer klinik atau alat tes termistor atau alat sejenis yang telah dikalibrasi untuk menjamin ketelitian kurang lebih 0,1 derajat dan telah diuji untuk penetapan bahwa pembacaan maksimum dapat dicapai kurang dari 5 menit. Masukkan alat pendeteksi suhu ke dalam rektum kelinci. Uji dengan kedalaman tidak kurang dari 7,5 cm dan setelah periode waktu tidak kurang dari yang ditetapkan sebelumnya. Catat suhu tubuh kelinci. Uji digunakan kelinci dewasa yang sehat. Tempatkan kelinci satu ekor dalam satu kandang dalam ruangan dengan suhu yang seragam antara 20-23 derajat dan bebas dari gangguan yang menimbulkan kegelisahan. Perbedaan suhu tidak lebih dari plus minus 3 derajat dari suhu yang ditetapkan. Kelinci yang belum pernah digunakan untuk uji pirogen, diadaptasikan kelinci tidak lebih dari 7 hari dengan uji pendahuluan yang meliputi semua tahap yang tertera pada prosedur, kecuali penyuntikan. Kelinci tidak boleh digunakan untuk uji pirogen lebih dari sekali dalam waktu 48 jam, atau sebelum 2 minggu untuk uji pirogen yang menunjukkan kenaikan suhu 0,6 derajat atau lebih, atau telah digunakan untuk uji sediaan yang dinyatakan pirogenik. Untuk jumlah, pengujian menggunakan 3 ekor kelinci. Apabila tidak memenuhi, maka dilanjutkan uji menggunakan 5 ekor kelinci lain. Jumlah volume yang disuntikan yaitu 10 ml larutan uji per kilogram berat badan kelinci.
Cara pengujian, lakukan uji dalam ruang terpisah yang dirancang untuk pengujian pirogen dan pada kondisi lingkungan yang sama dengan ruang pemeliharaan hewan dan bebas dari gangguan yang menimbulkan kegelisahan. Kelinci tidak diberi makan selama pengujian. Boleh diberi minum setiap saat tetapi terbatas. Jika termistor pengukur suhu rektum digunakan untuk pengujian, kelinci diletakkan dalam penyekap yang dapat menahan kelinci dengan leher yang longgar sehingga dapat duduk dengan bebas. Tetapkan suhu kontrol dari tiap kelinci tidak lebih dari 30 menit sebelum penyuntikan larutan uji. Suhu tersebut digunakan sebagai awal untuk penetapan setiap kenaikan suhu yang dihasilkan dari penyuntikan larutan uji. Dalam setiap kelompok kelinci uji, gunakan kelinci yang mempunyai perbedaan suhu kontrol antara satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 1 derajat. Dan suhu kontrol setiap kelinci tidak boleh lebih dari 39,8 derajat. Kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi, suntikan 10 ml larutan uji per kilogram berat badan ke dalam vena telinga setiap 3 kelinci. Lakukan penyuntikan dalam waktu 10 menit. Larutan uji berupa sediaan yang perlu dikonstitusi sesuai etiket atau bahan uji yang diperlakukan seperti tertera pada masing-masing monografi dan disuntikan sesuai dosis tersebut. Untuk uji pirogen dari alat-alat atau perangkat injeksi, gunakan cucian atau bilasan permukaan yang kontak dengan bahan yang diberikan secara parenteral, tempat penyuntikan atau jaringan tubuh pasien. Semua larutan uji harus terjamin bebas kontaminasi. Lakukan penyuntikan setelah larutan uji dihangatkan pada suhu 37 plus minus 2 derajat. Rekam suhu berturut-turut antara jam ke-1 dan ke-3 setelah penyuntikan dengan selang waktu 30 menit. Hasil dan interpretasi. Berdasarkan Farmakope Indonesia 6, diketahui bahwa hasil dan interpretasi dari uji pirogen adalah: yang pertama, setiap penurunan suhu dianggap 0. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa jika terdapat penurunan suhu berarti dia dianggap sama dengan 0 gitu ya. Terus yang kedua, ada sediaan memenuhi syarat apabila tidak ada satupun kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Jadi untuk pengujian uji pirogen ini menggunakan 3 ekor kelinci yang pertamanya. Jadi tiga-tiganya tidak boleh mengalami kenaikan suhu sebanyak 0,5 derajat ataupun lebih. Kemudian yang ketiga, bila ada kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, lanjutkan uji menggunakan 5 ekor kelinci lain. Jadi di sini dikatakan bahwa jika pada 3 kelinci yang diuji pertama, terdapat salah satunya mengalami kenaikan suhu sebanyak 0,5 derajat, maka pengujian akan dilakukan kembali dengan menambahkan 5 ekor kelinci lagi. Nah, untuk yang keempat itu adalah sediaan memenuhi syarat bebas pirogen bila tidak lebih dari 3 dari 8 ekor masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih dari dan jumlah kenaikan suhu maksimum 8 kelinci tidak melebihi 33,3 derajat Celcius. Jadi di sini dijelaskan bahwa setelah pengujian menggunakan penambahan dengan 5 ekor tadi, 5 ekor kelinci berarti dia jadi 8 ekor. Nah, hasil dari 8 ekor kelinci ini hanya diperbolehkan 3 kelinci yang mengalami kenaikan suhu sebanyak 0,5 derajat ataupun lebih. Jadi, akumulasi dari 3 ekor kelinci yang mengalami kenaikan suhu ini itu tidak boleh melebihi 3,3 derajat Celcius. Pembahasan yang terakhir pada uji pirogen ini adalah mengenai contoh kasus. Contoh kasus pada uji bebas pirogen ini dilakukan menggunakan sediaan injeksi radiofarmaka 99 mtc kanamisin dengan metode rabbit pirogen test menggunakan kelinci. Mula-mula suhu tubuh diukur pada 30 menit sebelum diinjeksikan radiofarmaka 99 mtc kanamisin serta pada interval 30 menit hingga jam ketiga, yaitu pada menit ke-30, 60, 90, 120, 150, dan 180 setelah diinjeksikan radiofarmaka 99 mtc kanamisin. Penginjeksian ini dilakukan secara intravena pada telinga kelinci. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tertera, yaitu rumus yang pertama ada T inisial, yaitu T pada 30 menit sebelum diinjeksikan, dan rumus selanjutnya ada T respons sama dengan T maksimal dikurangi T inisial.
T inisial di sini adalah suhu pada 30 menit sebelum penginjeksian. T maksimal merupakan suhu tertinggi pada pengukuran 180 menit setelah penyuntikan. Sedangkan T respon merupakan selisih antara T maksimal dan T inisial. Kemudian dilakukan analisis apakah sediaan injeksi radiofarmaka 99 mcc kanamisin memenuhi persyaratan bebas pirogen atau tidak, yang mengacu pada persyaratan pada Farmakope Indonesia edisi ke-6. Hasil pengamatan terhadap berat badan dan suhu tubuh kelinci ditunjukkan seperti pada tabel tersebut. Berdasarkan suhu awal yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiga kelinci dalam percobaan ini memenuhi syarat hewan uji karena suhu tubuhnya tidak melebihi 39,8 derajat Celcius. Setelah dilakukan injeksi radiofarmaka 99 mcc kanamisin, terjadi peningkatan suhu tubuh kelinci dan diperoleh suhu maksimal selama pengukuran seperti yang tertera pada tabel tersebut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada kelinci 1 dan kelinci 2, suhu responnya melebihi angka 0,5 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa radiofarmaka 99 mcc kanamisin belum memenuhi persyaratan bebas pirogen. Adanya respon yang tidak memenuhi persyaratan bebas pirogen ini kemungkinan disebabkan masih adanya pirogen di dalam sediaan injeksi radiofarmaka 99 mcc kanamisin melebihi batas yang diperbolehkan, sehingga menimbulkan kenaikan suhu tubuh kelinci melebihi batas yang diperbolehkan. Pirogen ini dapat berasal dari berbagai macam hal, seperti pada peralatan yang digunakan maupun larutan yang digunakan. Keberadaan ini yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu yang cukup tinggi pada 2 ekor kelinci yang diinjeksikan radiofarmaka 99 mcc kanamisin tadi, yaitu kelinci 1 dan kelinci 2. Karena pada tabel sebelumnya terdapat 2 kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu lebih dari 0,5 derajat Celcius, maka sesuai dengan Farmakope Indonesia, uji dilanjutkan dengan menambah 5 ekor kelinci lain sehingga total menjadi 8 ekor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, sediaan memenuhi syarat bebas pirogen bila tidak lebih dari 3 dari 8 ekor, masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius atau lebih, dan jumlah kenaikan suhu maksimal 8 kelinci tidak boleh melebihi angka 3,3. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa sediaan injeksi 99 mcc kanamisin ini telah memenuhi syarat bebas pirogen karena hanya 2 ekor kelinci saja yang menunjukkan kenaikan suhu lebih dari 0,5 derajat Celcius. Dan setelah ditotal suhu respon 8 kelinci ini diperoleh angka 3,2 derajat Celcius. Berikutnya ini dia pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Yang pertama ada Farmakope Indonesia edisi ke-6 dan jurnal berikut yaitu uji praklinis 99 mcc kanamisin sebagai radiofarmaka untuk pencitraan infeksi dari Indonesian Journal of Nuclear Science and Technology sebagai jurnal acuan untuk contoh kasusnya. Itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi sediaan steril, yaitu uji pirogen. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.